dalam diskusi booming transaksi digital. Pak Vincent, soal keamanan, saya pikir selain jaringan jaringan sekarang yang lagi dibenahi, pemerintah lagi memperluas itu broadband itu jaringan broadband sudah jalan. Saya lihat di beberapa pulau itu kan pita itu sudah ditarik kabel itu sangat membantu. Tapi kan harus disambung-sambung lagi oleh operator yang lain. Betul. Nah, tapi soal keamanan dana itu tema yang lain lagi. Bagaimana soal keamanan? Karena banyak teman saya juga banyak Pak mengalami itu. Bagaimana menjaga keamanan dana? Justru kalau dari kami Pak, keamanan itu adalah utama dan ini penting sekali Pak, karena kita ada value dana itu, kita selalu sebutnya TFA, Trusted, Friendly, and Accessible. Trust, kepercayaan itu adalah yang paling utama. Dan kepercayaan itu tidak bisa terbentuk kalau tidak aman. Jadi salah satu benefit yang harus kita sampaikan bahwa pembayaran digital ini itu adalah kesadaran if you do it the right way, sebenarnya pembayaran digital ini jauh lebih aman Pak. Jauh lebih aman dari pembayaran yang lain-lainnya. Karena yang tadi saya sebutkan kan, kalau dari sisi tunai mungkin ada masalah dari uang palsu, misalnya ada masalah dari uang rusak, mungkin ada masalah dari karena itu hard asset itu gampang di misplace. Kuman COVID, virus COVID. Ya, itu yang terakhir. bahwa uang itu adalah medium yang lumayan rentan untuk disease. Nah, kalau kita melihat dari digital itu sebenarnya lebih aman, Pak. Dan kita bisa buktikan dari data kita sendiri yang kita tahun 2019 yang performance yang kita lihat ya, bahwa loss rate, account takeover, fraud rate atau apapun yang terjadi selama 2019 dari jutaan transaksi yang kita sudah lakukan per harinya, Pak, itu loss rate-nya itu jauh di bawah loss rate untuk metode pembayaran yang lainnya, Pak. Jadi sudah bisa dibilang loss rate-nya itu di bawah 0,003%, yang itu adalah salah satu standar yang kita lihat one of the best in the world. Nah, ini karena pembayaran dengan digital ini itu banyak dilakukan di belakangnya processing atau risk management atau teknologi yang membuat setiap kali terjadi transaksi ini akan bisa dilihat siapa yang melakukannya dan siapa yang harus mendapatkannya. Makanya Dana sendiri berani Pak, bahwa dari kita kalau untuk segala sesuatu transaksi yang terjadi yang terjadi kelalaian, kita tanggung 100% Pak, bahwa uang itu akan balik. Nah, key-nya, intinya adalah kita harus juga mengedukasikan ke konsumen, kita mengedukasikan ke merchant, dan dari kita sendiri melihat bahwa sistem yang kita terapkan itu harus dengan sistem yang ideal, yang sudah mendapatkan persetujuan dari regulator juga, Pak. Karena itu kan konsiderasinya selalu. Kita harus ada keamanan, kita harus ada dispute resolution, kita harus ada kenyamanan juga ke penggunanya. Jadi, doing it right, Pak, keamanan untuk pengguna di digital itu jauh lebih baik, Pak. Ya. Sekarang Pak Iksan, bagaimana Link Aja potensinya sangat besar, Pak. BUMN dan di luar BUMN juga diharapkan menggunakan Link Aja. Bagaimana keamanan dana? Ya, kita di keamanan dana ini adalah merupakan faktor yang sangat penting, Pak. Jadi kita realize selain kenyamanan, percuma kalau nyaman tapi keamanannya tidak nomor satu. Jadi di sini kita, tim teknologi informasi kita telah memiliki sistem, Pak, yang sangat kuat. Jadi misalkan kita secara reguler kita melakukan update terhadap sistem, kemudian kita melakukan penetration test, stress test, vulnerability assessment, dan lain sebagainya. Dan kita juga di sini juga sudah ada tim yang dedicated 24 jam, 7 hari seminggu, yang itu selalu standby apabila terlihat ada potensi-potensi threat yang selalu datang. Karena threat itu selalu datang, kita lihat, dan tim kita selalu siap siaga sehingga segala hal-hal yang tidak kita inginkan dapat kita cegah. Dan di sini kita terus sejalan dengan perjalanan waktu dan sejalan dengan semakin kompleksnya transaksi, kita selalu memperkuat tim kita di risk management, kemudian di prosesi sistem, di complaint handling, dan juga kita kerjasama dengan partner-partner bank kita agar segala sisi, walaupun baik di sisi Link aja maupun di sisi bank partner kita, secara interkoneksinya itu selalu memenuhi standar, Pak.
dan di atas standar yang berlaku. Pernah ada case nggak Pak, dikena hack atau ada pemalsuan dari pemakai, dan bagaimana Link Aja menanganinya, merespon secepatnya? Itu potensi yang masuk itu tidak bisa kita hindarkan, tapi itu kita tangkal, Pak. Jadi kita tidak ada yang sampai sistem kita ke-hack dan kemudian ada customer money yang uang masyarakat yang hilang, itu kita tidak ada di sini, Pak. Belum pernah terjadi ya? Belum, Pak. Baguslah. Sekarang Ibu Filia, bagaimana Bank Indonesia sebagai regulator melihat soal keamanan dana? Saya pikir ke depan tak terhindarkan orang pasti menggunakan transaksi digital ini, tapi soal keamanan. Silakan Bu. Betul Pak, itu tagline kami Pak di sistem pembayaran retail itu kita kenal dengan cemumuah. Nah, artinya apa itu? Cemumuah. Cemumuah, ya. Nah, artinya apa itu? Jadi kita akan menyediakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal. Nah, seringkali yang kalau tidak dalam pengawasan otoritas biasanya cuma cemumu aja Pak, nggak ada ahli. Jadi cepat, mudah, murah. Tetapi keamanan dan kehandalan ini yang belum tentu. Ya. Tetapi kalau kita yang ada licensing dari Bank Indonesia dan kita awasi, kita di Bank Indonesia kita mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran itu dia menerapkan prinsip manajemen risiko. Artinya mereka harus menyediakan keamanan data nasabah. Lalu dia juga ada sistem pencegahan dan penanganan risiko fraud termasuk juga cyber security. Nah, kita juga mewajibkan mereka untuk terus melakukan penginian updating teknologi dan kapabilitasnya dalam pengamanan tersebut. Di sisi Bank Indonesia pun kita juga terus mengupdate diri, Pak. Nah, kalau untuk yang KRIS tadi, Bapak kalau tanya aman tidak? Nah, KRIS itu sebetulnya dia bukan aplikasi, tetapi dia ada dalam fitur aplikasi mobile banking kalau di perbankan ya penyelenggaranya, atau mobile payment kalau penyelenggaranya non-bank. Nah, untuk bisa menjadi penyelenggara KRIS, mereka itu harus lulus robustness system mobile aplikasinya. Jadi kita harus lihat ada audit independen, kita lihat sistemnya, penetration test gitu. Jadi dan harus punya backup plan, ada customer protection gitu ya. Kalau misalnya ada pusat pengaduan juga gitu. Nah itu yang kita haruskan mereka Pak untuk lakukan. Nah most case biasanya itu komplain atau kejadian-kejadian itu lebih banyak bukan di sisi teknologi atau di sistemnya, tetapi lebih banyak di sisi orangnya aja yang belum paham. Tetapi kalau menggunakan KRIS, kalau misalnya tiba-tiba jaringan mati, uangnya balik nggak? Nah, itu gampang sekali, tinggal menghubungin Bapak pakai kanal apa gitu, apa yang dipakai gitu, KRIS-nya pakai punya siapa gitu. Itu aja dihubungin. Mungkin itu Pak. Ya, kalau perusahaan fintech ini seperti yang punya Pak Vincent dan Pak Iksan ini, itu izinnya dari OJK atau dari Bank Indonesia? Izin operasinya? Dari Bank Indonesia, Pak. Bank Indonesia ya. Kalau sistem pembayaran di Bank sistem Indonesia. Pembayaran. Kalau peer-to-peer lending itu baru OJK ya? OJK. Nah, sekarang ini pertanyaan buat Ibu Filia, apa itu kriteria agar Bank Indonesia itu mengizinkan sebuah perusahaan fintech ini bisa menyelenggarakan payment? Ya Pak. Jadi kalau kita izin saat ini kita itu punya 9 izin Pak ya untuk penyelenggara sistem pembayaran. Nah ke depan kita akan lakukan, karena kan kalau bicara digitalisasi ini sangat agile gitu ya. Ke depan kita akan lakukan regulatory reform, kita akan lakukan reklasifikasi supaya penyelenggara ini bisa agile, jadi mengikuti perkembangan. Nah apa yang harus dilakukan sebetulnya sepanjang tidak terlalu complicated perizinan dari Bank Indonesia, cuman ya memang waktunya mungkin harus antri karena banyak sekali. Jadi kita yang pasti ada persetujuan dokumen, lalu yang kedua itu kita ada audit untuk IT, jadi kita pastikan bahwa sistem mereka benar, handal, itu yang harus dilakukan. Nah sebetulnya intinya itu aja persyaratan administrasi dokumen dan juga IT, karena kalau kita bicara untuk digitalisasi, ini yang paling penting adalah bagaimana sistem informasi dan teknologi yang mereka miliki. Mungkin itu, Pak. Sekarang ini ada berapa perusahaan fintech tadi? Tadi mungkin presentasi pertama tadi. Nah, yang dapat izin dari Bank Indonesia.
kalau kita lihat dari fintech itu sendiri ya, saat ini ada 307 perusahaan fintech di Indonesia. Nah, kalau kita lihat itu komposisinya memang peer-to-peer lending itu besar sekali 43%, sementara untuk sistem pembayaran itu 26%. Nah, kalau saat ini untuk KRIS sendiri Pak ya, kita kalau KRIS itu sekarang itu sudah ada 42 penyelenggara. Jadi KRIS, jadi ada yang bank, ada juga non-bank, dan juga ada BPD, dan juga ada syariah. Jadi tergantung dari masyarakat mereka atau merchant-nya mereka cenderung gimana. Biasanya kalau dia memang sudah punya rekening di bank itu, maka dia akan menggunakan KRIS dari bank itu. Tetapi nggak ada masalah karena tadi dikatakan bahwa ini KRIS ini bisa diakses oleh semua tadi mobile banking atau mobile payment yang punya KRIS. Jadi istilahnya Pak, kalau dulu punya Bapak UE Bapak misalnya warnanya merah, link aja gitu ya. Kalau Pak Vincent warnanya biru, itu nggak bisa. Jadi harus baca yang warnanya biru sama warnanya merah sendiri-sendiri. Tapi kalau sekarang satu KRIS bisa dibaca rame-rame, Pak. Ya. Bagaimana Bank Indonesia melakukan preemptif kalau terjadi, oh ini kira-kira fintech ini agak bahaya nih bagi nasabah. Itu ada nggak preemptifnya? Ya. Kita ada pengawasan, Pak. Jadi setelah kita memberikan perizinan, kita lakukan pengawasan. Jadi mereka juga harus melaporkan pelaksanaan dari perizinan itu. Lalu kita juga ada pengawasan yang dilakukan secara rutin, baik melalui laporan yang secara rutin disampaikan, dan juga bila perlu kita lakukan on-site. Jadi kita datangin, kita lakukan on-site. Jadi ada pengawasan di situ. Baik. Sekarang closing statement, 1,5 menit mulai dari Pak Vincent, kemudian Pak Iksan, terakhir Ibu Filia, tentang bagaimana ini ke depan. Bisnis ini ke depan. Terima kasih Pak Primus. Kalau kita lihat, kita benar-benar optimis Pak ke depannya bahwa digitalisasi transformasi ini akan terjadi dan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kesadaran untuk akselerasi digitalisasi ini makin menyebar dan makin juga disadarkan oleh masyarakat, sehingga kita semua sebagai pemain-pemain industri itu benar-benar optimis Pak, dan kita semua sama itikadnya, ini masih baru, transformasi ini masih baru dalam tahap awal, jadi kita bareng-bareng semua ingin kolaborasi supaya mengedukasi masyarakat bersama-sama sehingga perubahannya bisa terjadi dan kita semua bisa berusaha dengan baik ke depannya. Dan kalau dari saya sendiri, UMKM ini jangan dilupakan Pak, ini sangat penting sekali bahwa mereka itu adalah tombak perekonomian Indonesia dan sebagian besar. Jadi sebagai penerupan Pak, Dana itu adalah sahabat UMKM dan kita ingin sekali supaya bisa membantu untuk transformasi di arah ke era digital ekonomi. Ada saran kepada regulator, kepada Ibu Filia? Kita sangat terima kasih Pak dengan Ibu Filia, kita juga sudah sering berdiskusi dan komunikasi, dan sejauh ini kita benar-benar merasa bahwa semua aturan dan regulasi yang disampaikan itu sudah fair, dan kita benar-benar berusaha mengikutinya, dan kita benar-benar menunjang blueprint 2025 Bu Fili, semoga kita bisa bareng-bareng mencapai blueprint tersebut. Baik, terima kasih. Silakan Pak Iksan. Terima kasih. Iya, kami dari Link aja, kami yakin bahwa Indonesia ini adalah suatu pasar yang bagus, memiliki demografi yang sangat menguntungkan bagi kita semua. Dan kemudian kita menginginkan kita bersama-sama dengan regulator dan juga dengan pemain fintech lainnya untuk menjadikan Indonesia ini sebagai tempat untuk sebagai supaya leading fintech di dunia itu berkiblat ke Indonesia. Dan juga dari Link aja, kita yakin sejak awal diluncurkan, kita memiliki komitmen untuk fokus pada penyediaan layanan keuangan digital untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah ke bawah dan para pelaku UMKM. Dan dari sisi kami terus melakukan edukasi kepada semua merchant, UMKM, dan kemudian kepada semua masyarakat Indonesia. Dan kita membuka kerjasama kepada siapapun juga, walaupun kepada baik dari shareholder kita, kemudian kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kepada regulator Bank Indonesia, dan juga berbagai pihak dari swasta, sehingga
ekosistem dari fintech ini menjadi semakin banyak sehingga ini bisa mendorong proses digitalisasi di Indonesia ini sesuai dengan visi dan misi dari Bank Indonesia. Ada harapan khusus kepada Ibu Filia, regulator? Kami berharap supaya kerjasama antara pemain fintech dengan Bank Indonesia terus dilanjutkan dengan baik dan kita selalu berkomunikasi sehingga proses digitalisasi ini bisa berlangsung dengan secepatnya, Pak. Sesuai tadi komitmen yang 2-3 tahun 100% Chris, Pak. Ya. Baik. Sekarang Ibu Filia, silakan Bu Filia. Ya, makasih Pak Primus. Tentunya Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, kita akan terus bekerja sama dengan industri dan juga kementerian dan lembaga terkait untuk menyediakan sistem pembayaran yang tadi, cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal untuk semua lapisan masyarakat, termasuk UMKM di sini, dan juga mendorong terbentuknya ekonomi keuangan digital yang inklusif, sehingga masyarakat kita itu bisa mendapatkan pendanaan atau pembiayaan, akses keuangan secara formal. Nah, kita juga melihat bahwa kita akan mendorong industri untuk berkolaborasi dan berkompetisi secara sehat supaya bisa menyediakan tadi layanan sistem pembayaran yang cemumuah. Nah, mungkin sebagai closing, seperti dikatakan bahwa yang akan survive is not the strongest that will survive, not only the most intelligent that will survive, but the one that the most adaptable to change that will survive. So, let's be adaptable. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari 3 narasumber, dari regulator dan 2 pelaku fintech. Dikatakan bahwa kita sudah nggak bisa mundur lagi, kita sudah masuk era digital, dan COVID-19 ini mempercepat kita masuk industri 4.0, di mana digitalisasi menjadi sangat dominan, menyentuh semua kehidupan kita, terutama dalam sistem pembayaran ini. Dan ke depan, kita sudah masuk QR system, dan Bank Indonesia sudah menetapkan sebuah regulasi yang baik lewat sistem pembayaran, gerbang pembayaran nasional ya. Kemudian ada kris tadi, kemudian keamanan dana sangat diperhatikan, cemumuah ya, cepat, murah, mudah, tetapi aman. Nah ini. Handal, Pak. Andal ya, andal ya. Andal, cemumuah, andal itu. Andal artinya itu aman juga, mencakup lebih luas daripada sekedar aman. Dan 2 pelaku fintech sangat memperhatikan soal keandalan ini, menempatkan keamanan menjadi nomor 1. Dan menarik, 2 pelaku ini semua menyebut UMKM yang 62 juta itu menjadi perhatian utama. Kalau mereka ini sudah masuk cashless society, maka Indonesia akan terbang tinggi. Terima kasih kepada Ibu Filia. Ya. Terima kasih kepada Pak Iksan. Terima kasih kepada Pak Vincent. Pemirsa, kita jumpa lagi pada Zooming with Primus pada masa akan datang. Waktu saya kembali kepada Julita. Baik, terima kasih untuk diskusinya Primus, dan pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema booming transaksi digital. Saya Julita Telombanua, terima kasih dan selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.